Kenapa setiap kerbau sesajen selalu menangis sebelum disembelih? Mereka bukan hanya hewan, tapi saksi bisu perjanjian kelam manusia dengan dunia gaib. Di sebuah desa tua yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Setiap malam satu suro, warga desa menggelar sebuah ritual besar di pelataran pura tua, mempersembahkan seekor kerbau jantan sebagai sesajen untuk penjaga desa. Tak ada yang berani membantah atau mempertanyakan tradisi itu, karena konon katanya, ketika ritual dihentikan, desa ini akan ditimpa musibah besar. Kerbau yang dipilih bukan sembarang hewan. Ia harus berwarna hitam legam, bermata bening, dan lahir tepat saat bulan mati. Anehnya, setiap kerbau yang dibawa ke pura selalu menangis. Bukan menguak karena ketakutan, tapi benar-benar menangis, air matanya menetes, pandangannya kosong, seperti tahu apa yang akan terjadi. Banyak warga desa yang diam-diam menyaksikan kejadian itu dari balik pohon atau sela-sela rumah. Dan satu pertanyaan yang tak pernah terjawab menggantung di pikiran mereka, kenapa selalu menangis? Danu, seorang pemuda desa yang baru kembali dari kota, merasa resah melihat tradisi ini. Ia pulang untuk menengok ibunya yang sakit dan tak sengaja menyaksikan prosesi pengorbanan kerbau malam itu. Ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana kerbau itu menatap langit sambil mengeluarkan air mata sebelum akhirnya disembelih di bawah sinar bulan. Hatinya berdesir tak tenang. Keesokan harinya, Danu mulai menyelidiki asal-usul ritual tersebut. Ia mendatangi Pak Leman, juru kunci pura yang sudah sepuh dan hampir tak bisa berjalan. Awalnya Pak Leman menolak bicara, tapi setelah Danu bersumpah tak akan membocorkan apapun, barulah ia membuka cerita lama yang sudah terkubur. Dulu, ratusan tahun silam, desa ini pernah hampir musnah karena sebuah wabah misterius. Tanaman layu, hewan ternak mati mendadak, dan orang-orang jatuh sakit satu persatu. Sampai akhirnya datanglah seorang dukun dari utara, yang konon bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Dukun itu berkata bahwa ada penunggu di kaki gunung yang murka, dan ia menuntut jiwa manusia sebagai ganti keselamatan desa. Warga menolak. Mereka tidak sanggup mengorbankan sesama. Maka dukun itu membuat perjanjian. Setiap tahun, sebagai gantinya, jiwa manusia akan dititipkan pada seekor kerbau, dan kerbau itulah yang akan dikorbankan. Tapi dengan satu syarat, kerbau itu harus benar-benar bersih, dan mampu menampung arwah manusia, bukan sekadar binatang biasa. Sejak saat itulah, kerbau-kerbau yang dikorbankan mulai menangis. Karena mereka bukan hanya membawa tubuh mereka ke altar, tapi juga jiwa seseorang yang tak terlihat. Danu terdiam. Lalu, jiwa siapa yang ada di kerbau malam tadi? Tanyanya lirih. Pak Leman tak menjawab. Tapi pandangannya jatuh ke satu arah, rumah tua di pinggir desa, tempat seorang gadis kecil pernah hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Danu mengenali rumah itu rumah sepupunya yang dulu hilang saat bermain di hutan. Malam itu, Danu tak bisa tidur. Ia bermimpi didatangi kerbau dengan mata manusia. Kerbau itu berbicara padanya, tapi tanpa suara, hanya dalam pikiran. Tolong hentikan, mereka menjebakku. Aku bukan hewan. Aku anak manusia yang dijadikan tumbal. Danu terbangun dengan napas tersengal. Besok malamnya, Danu nekat menyusup ke pura sebelum ritual dimulai. Ia menaburkan garam dan bunga 7 rupa di sekitar altar, seperti yang dia baca dalam kitab tua peninggalan kakeknya. Ia berharap itu bisa membatalkan ikatan gaib. Namun saat warga datang untuk memulai prosesi, terjadi keganjilan. Kerbau yang tadinya diam mulai meraung seperti kesurupan. Matanya berubah merah, tubuhnya bergetar hebat, dan tiba-tiba dari mulutnya keluar suara anak kecil menangis, suara manusia. Warga panik. Pak Leman pingsan di tempat. Dan malam itu, hujan deras turun seakan alam pun ikut marah. Api di obor ritual padam satu persatu, dan di antara kilatan petir, bayangan sosok perempuan kecil berdiri di belakang kerbau, menatap semua orang dengan tatapan kosong. Sejak kejadian itu, ritual kerbau dihentikan. Banyak warga yang pindah dari desa, pura dibiarkan kosong, dan suara tangis tak lagi terdengar. Tapi menurut kabar, setiap malam satu suro, masih terdengar jejak kaki dan suara tangis di pelataran pura. Seolah-olah ada yang masih menunggu, menanti jiwanya dikembalikan. Dan hingga kini, tak ada yang tahu pasti, berapa banyak jiwa manusia yang masih terperangkap dalam tubuh kerbau sesajen. Tapi satu yang pasti, setiap kali seekor kerbau menangis sebelum disembelih, ia membawa lebih dari sekadar rasa takut. Ia membawa rahasia kelam yang belum selesai ditebus.